Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube semuanya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, juga para sahabat saya alumni SMP maupun para sahabat saya alumni semia yang saya hormati, saya cintai, saya kasihani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bigo'itin au baulin. Janganlah menghadap kiblat jika buang air besar atau buang air kecil. Yang dimaksud jangan buang air besar maupun buang air kecil menghadap kiblat, janganlah menghadap Ka'bah. Kalau dari posisi Indonesia, janganlah menghadap ke barat. Karena Ka'bah dari Indonesia posisinya berada di barat, agak serong ke utara sedikit. Begitu juga kalau kita buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap ke tenggara. Kalau kita menghadap ke tenggara berarti Ka'bah dikasih bokongnya. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad dan itu dosa besar. Seandainya ditanya, Ustadz, apa dalilnya kok dibilang dosa besar? Dalilnya adalah sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dosa besar itu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa besar itu ada 9. Saya sebutkan di sini satu saja. Salah satunya yaitu katanya Nabi Muhammad, kamu menghina kehormatan Masjidil Haram sebagai kiblatmu. Bagaimana yang dimaksud dengan menghina kehormatan Masjidil Haram sebagai kiblat? Ya seperti itu tadi, yaitu buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, atau membelakanginya, yaitu Ka'bah dikasih bokongnya. Hukumnya dosa besar. Tapi mudah-mudahan yang tidak tahu ilmunya, tidak tahu hadisnya sebelumnya, bila melakukan buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Mari kita mulai sekarang, karena kalian sudah tahu ilmunya, tahu hadisnya, jangan buang air besar atau buang air kecil menghadap Ka'bah, atau Ka'bah jangan dikasih bogoknya. Kalau ditanya lagi, Ustadz, bagaimana kalau WC menghadap ke barat dan ke timur dan sempit lagi? Ya usahakan menghadap ke utara dan ke selatan. Kalau memang sempit sekali, terpaksa kita harus berkorban mengeluarkan biaya, yaitu membongkar WC itu lalu dirubah. Sehingga setelah dirubah nanti posisinya setelah jongkok menghadap ke utara dan ke selatan. Usahakan itu. Kalau memang kita takut kepada siksa Allah, takut melakukan dosa besar, ya kita kalau buang air besar atau buang air kecil jangan menghadap Ka'bah, jangan dilakukan itu. Ada lagi yang kerap sekali dilakukan oleh orang-orang setiap harinya, dosa besar ini, yaitu mandi telanjang di sungai. Itu dosa besar itu. Seandainya ditanya, Ustadz, apa dalilnya orang mandi di sungai, mandi telanjang itu dosa besar? Dalilnya adalah aurat.
aurat adalah anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada umum. Kalau diperlihatkan kepada umum, hukumnya haram, dosa besar. Orang yang mandi telanjang bulat di sungai, baik laki-laki maupun perempuan, kan terlihat itu auratnya. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Bila dadanya kelihatan, itu haram hukumnya, itu dosa besar itu. Begitu juga seorang laki-laki yang mandi telanjang di sungai, auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Bila pusarnya kelihatan, lututnya kelihatan, itu dosa besar, haram itu. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa turis kalau di Bali mandi di pantai itu bejat akhlaknya. Kenapa? Karena kalau mandi cuma pakai BH dan pakai celana dalam, katanya. Loh, kenapa kita tidak sadar, tidak introspeksi diri? Bagaimana kita setiap harinya kalau mandi di sungai? Terutama di daerah saya sendiri ini, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya telanjang, tidak memperhatikan auratnya. Ya jelas, bejat mana? Bejat kita dong. Kalau turis dibilang bejat akhlaknya karena cuma pakai BH celana dalam, justru kita yang lebih bejat akhlaknya, karena kita kalau mandi di sungai telanjang bulat del, tidak ada satu helai kain pun yang menempel di tubuh kita. Dosa besar itu. Itulah dalilnya. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mandi, fal yastatir, berkainlah, katanya Nabi Muhammad. Ada dua pendapat dari ulama yang berbeda. Ulama yang pertama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berkain adalah pakai sarung kalau mandi. Sedangkan pendapat ulama yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan berkain adalah di tempat pemandian dikelilingi oleh kain, tirai atau tembok sehingga tidak terlihat oleh umum. Tapi bila kita melihat hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad jika masuk ke pemandian, masuk jeding, kalau mandi tidak pernah telanjang, selalu berkain. Nah, yang paling rojih, yang paling kuat pendapatnya ulama yang pertama, yaitu kalau kita mandi, baik itu mandi di kamar mandi maupun di tempat terbuka, di sungai, ya harus berkain, pakai sarung. Usahakan yang namanya aurat ini tertutup biar kita tidak dicatat dosa besar. Setiap hari kita melakukan dosa besar, namun setiap hari pula kita melakukan amal soleh. Bagaimana itu? Nanti besok di akhirat di timbangan amal, dosa besarnya banyak, amal-amal solehnya juga banyak. Kan seimbang. Sedangkan yang menyebabkan seseorang masuk surga itu jika amal solehnya lebih banyak atau lebih berat daripada amal dosanya. Nah, mulai sekarang mari kita jangan melakukan mandi telanjang lagi, karena kita sudah tahu ilmunya. Sekian dulu ceramah pendek dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan barokah. Bagi yang belum menekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tolong ditekan dulu tulisan merahnya itu sehingga menjadi padam. Begitu juga biar kalian mudah mendapatkan channel saya, silahkan tekan gambar loncengnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.